Syubhat itu kayak angin surga, tetapi di dalamnya itu memang jalan kerusakan. Syubhat itu merupakan perkara-perkara yang tampaknya dinilai baik, tetapi justru dia itu memerangi kebenaran. Dan ini termasuk salah satu perkara yang merusak hati. Ini termasuk perkara yang merusak hati. Contoh orang terkena syubhatnya kapitalis, sekulerisme. Pokoknya beragama itu sudahlah cukup di masjid, cukup di rumah, cukup di pesantren. Dalam konteks pasar, mal, negara, tidak usah menghadirkan agama. Supaya kemudian agama itu tidak usah terkotori dan ternodai dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Orang kalau membenarkan, rusak pikirannya. Akhirnya dia tidak sadar. Dia mengkapling-kapling agama, syariatnya Allah hanya di tempat-tempat yang kecil. Dari pondok, rumah, masjid, musola, dan tidak boleh lebih daripada itu. Kalau orang mengatakan semua agama itu adalah baik gitu ya, maka kemudian dia akhirnya tidak memiliki keyakinan kepada agama Allah, yaitu adalah Islam. Memang betul, semua agama itu baik, tetapi agama yang benar itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Allah tidak meminta kita hanya menjadi baik, tapi Allah menyuruh kita supaya kita memilih yang baik dan benar. Dan itu yang menjadi sebuah petunjuk. Makanya hari ini kita ini dikepung dengan berbagai macam perkara yang bisa menjadikan seseorang itu kebingungan. Karena memang tidak mudah hari ini untuk menentukan arah mana yang harus kita ikuti. Kita ini harus betul-betul memberikan effort dan pengorbanan supaya betul-betul tahu yang benar itu benar adanya. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu bisa jadi merupakan hasil dari framing yang tidak kita sadari di belakang mata kita. Mereka bekerja untuk merubah yang benar menjadi batil, yang batil itu supaya diserupakan menjadi yang benar. Dan itu yang dinamakan syubhat. Syubhat itu kalau sudah direspon, masuk ke dalam hati, merusak itu. Seluruh permukaan hati itu akan menjadi rusak. Lalu kemudian jadilah apa yang terjadi. Lalu menganggap dosa itu menjadi biasa. Menganggap perbuatan maksiat itu tidak apa-apa. Menganggap perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Allah dan dibenci oleh Allah itu tidak apa-apa dilakukan. Makanya doa yang harusnya tidak pernah kita lepaskan dalam keseharian kita. Dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hati itu apa? Mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar-benar adanya. Lalu kami diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar. Dan tunjukilah yang batil itu batil adanya ya Allah. Supaya kemudian kami mampu untuk meninggalkan kebatilan itu dan menjauhinya. Masya Allah. Inilah zaman yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah syubhat ini berbahaya untuk kesehatan tubuh, untuk kesehatan hati kita. Banyak orang yang mereka mungkin tidak berzina. Mungkin mereka tidak minum khamr. Tapi mereka rusak cara mereka berpikir ketika tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Konsep kebenarannya oleh Rasulullah SAW. Cukuplah musibah dalam agama bukanlah ketika kita tidak hafal Quran, tapi cukuplah musibah di dalam agama itu ketika konsep kebenaran yang kita yakini ternyata berbeda dengan konsep keyakinan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan inilah perkara yang sejatinya bisa merusak kehidupan manusia, merusak hati. Dan orang kalau sudah terkena syubhat, matinya pun dia tidak merasa kalau dirinya melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Dari sebuah kisah nyata dari seorang ulama. Ada seorang ulama yang memiliki nama Ibnul Farid. Ada seorang ulama yang memiliki nama Ibnul Farid. Atau yang disebut dengan Umar Al-Hamawi. Umar Al-Hamawi ini sebenarnya adalah orang yang baik. Orang yang solih taat ibadah. Tapi Masya Allah, dia terkena syubhat. Terkena syubhatnya itu bagaimana? Dia meyakini ajaran hululiyah. Tahu ajaran hululiyah? Ajaran yang mengimani bahwasanya kalau makom seorang manusia semakin naik, maka dia akan punya kesempatan menyatu dengan zatnya Allah. Jadi kalau Allah sudah menyatu zatnya pada dirinya makhluk, maka
Makhluk itu khalik, khalik itu makhluk. Allah itu dia, dia itu Allah. Itu namanya ajaran hululiyah. Banyak orang mengingatkan, banyak orang memberitahu bahwasanya konsep berpikir dia kacau dan itu bertentangan dan menabrak konsep kebenaran yang qat'i dalam kehidupan iman. Tapi dia tetap bersikeras, dia tetap meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Kalau makhluk itu mencapai makom tertentu. Dan ternyata Allah memberikan sebuah pelajaran. Dimatikanlah ia dalam kondisi su'ul khotimah. Dan para ulama mengomentari kematian Ibnul Farid. Tidaklah Ibnul Farid mati. Tidaklah Ibnul Farid mati dalam kondisi su'ul khotimah walaupun dia rajin ibadah. Kecuali karena berpikir dia yang kacau. Ketika tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Inilah yang dinamakan syubhat.